akan mengajarkan bagaimana cara menugaskan setiap resource yang sudah kita input pada setiap task name masing-masing. Misal untuk yang pertama kita ingin meninput resource untuk task 1.1. Langkah yang pertama adalah kita letakkan kursor di task 1.1 seperti ini. Selanjutnya kita klik resource, lalu kita klik assign resource. Di sini akan muncul dua resource name tergantung berapa yang sudah Anda input sebelumnya. Untuk tadi saya hanya menginput dua resource untuk work semua, jadi hanya muncul dua. Di sini yang pertama kita assign dulu semua resource, jadi nanti untuk subtask yang lain tinggal kita klik langsung dari resource name. Contohnya di sini adalah designer, kita klik assign, secara otomatis akan muncul berapa biayanya. Tadi kan sudah kita input biaya per harinya berapa, lalu kita klik sistem analis juga, kita assign, akan muncul juga secara otomatis di sini biayanya. Jadi untuk per orang biaya per harinya adalah 400.000, lalu kita close. Di sini akan muncul di resource name sistem analis dan designer, begitu juga di gencatnya di sebelahnya akan muncul sistem analis designer. Jadi misal untuk membuat DFD kita akan butuh dua resource, yaitu sistem analis dan designer. Selanjutnya kita klik yang 1.2 untuk membuat kamus data. Misal kita hanya butuh satu sistem analis, di sini langsung kita klik saja sistem analis, kita centang. Jadi di sini misal mau membutuhkan dua sistem analis, kebetulan tadi kan hanya ada dua sistem analis, bisa kita langsung double klik di sini, terus unitnya ini diganti dua. Ini bisa langsung diganti dua. Misal di sini saya cuma butuh satu unit, jadi di sini hanya satu. Selanjutnya untuk membuat proses specification, misal saya hanya butuh designer, jadi di sini saya klik pilih designer. Terus untuk membuat entity relationship diagram saya butuh dua, designer dan sistem analis. Kita klik dua sampai seterusnya, kita lanjutkan. Oke, setelah semua terisi, semua task terisi resource-nya masing-masing, sekarang kita coba double klik di sini untuk membuat kamus data. Kita double klik di resource name-nya sistem analis. Di sini akan muncul biayanya adalah 800.000, padahal tadi per harinya adalah 400.000. 800.000 ini muncul dari ini kan 2D, berarti kan 400.000 dikali 2, 800.000. Designer, tadi designer kita sudah memberikan bahwa untuk designer itu 300.000, tapi di sini 3 days, harusnya di sini 900.000. 900 sudah sesuai. Jadi untuk perhitungan perkaliannya itu sudah dihitungkan secara otomatis oleh Microsoft Project. Selanjutnya setelah kita menentukan resource untuk setiap task, di sini yang perlu diperhatikan ada tanda seperti gambar orang. Kalau kita sorot tanda seperti gambar orang ini, this task has over allocated resource. Right click for option. Jadi di sini ternyata ada alokasi resource yang terlalu berlebihan atau yang double. Jadi di sini kita lihat kalau dia tanda orangnya ini dengan ini di task 1.3 dan 1.4, berarti terjadi double atau kelebihan
atau terjadi ada sesuatu yang over allocated ini di tas 1.3 dan 1.4. Sekarang kita perhatikan. Untuk tas 1.4 predesesornya adalah 4FS-1D. Berarti predesesornya adalah tas ketiga. Namun sebelum tas ketiga selesai, 1 hari sebelumnya pekerjaan untuk tas 1.4 yaitu membuat ERD ini sudah dilakukan. Padahal di sini untuk pekerjaan 1.3 itu butuh desainer. Ternyata 1 hari sebelum 1.3 selesai, 1.4 itu sudah harus bekerja desainernya. Padahal tadi saya entry untuk desainernya itu hanya 1 orang. Jadi di sini bagaimana, kan tidak bisa 1 orang itu mau dibagi 2, kan tidak bisa. Akhirnya kita harus menentukan pilihan. Di sini pilihannya bisa kita selesaikan. Untuk solusi yang pertama adalah kita menambahkan orangnya. Jadi kita menambahkan resource-nya untuk desainer. Lalu yang kedua, kalau kita klik kanan di sini, kita bisa reschedule to available data. Misal ini kita reschedule, jadi ini predesesornya tidak 4FS-1D, hanya jadi 4, itu juga bisa. Atau kita bisa pilih ignore problem for this task, jadi kita abaikan. Mungkin nanti kita bisa berkoordinasi dulu dengan yang punya proyek, harusnya baiknya bagaimana. Misal di sini solusinya adalah saya akan menambahkan resource untuk desainer. Jadi kita balik lagi ke view, lalu ke resource sheet. Di sini otomatis juga langsung merah karena terjadi over allocated. Untuk max di sini saya ganti jadi 2. Dia otomatis menjadi warna hitam. Sekarang kita lihat lagi di view chart. Di sini sudah tidak ada lagi terjadi, tadi kan ada tanda orang, di sini sudah tidak ada. Jadi misal lagi kalau Anda klik kanan, Anda pilih ignore problem, gambar orang itu juga akan hilang, dianggap itu bisa diselesaikan nanti. Misal nanti akan membuat desainer baru tapi ada 2 grup, itu juga bisa. Jadi nanti setiap Anda membuat, pastikan sudah tidak ada gambar orang sehingga tidak terjadi over allocated lagi. Selesai semua, jangan lupa kita save as, lalu kita letakkan sesuai di yang diinginkan. Kita berikan nama penugasan, karena di sini punya saya sudah ada nama penugasan, saya kasih nama penugasan 2, save. Tahapan berikutnya adalah pembuatan RAB, yaitu rencana anggaran belanja proyek. Sebelum kita melakukan pembuatan RAB, saya akan menjelaskan terlebih dahulu macam-macam cost yang ada di dalam proyek. Secara umum, cost di dalam proyek itu dibagi menjadi 2, yaitu resource cost yang pertama, dan yang kedua adalah fixed cost. Resource cost itu dihitung secara otomatis di Microsoft Project. Jadi untuk resource cost itu yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai biaya-biaya yang ada di dalam resource, baik itu resource personil maupun resource material, itu adalah resource cost. Kenapa dibilang dihitung secara otomatis? Karena seperti penjelasan saya sebelumnya, misal kita sudah memberikan biaya untuk resource system analis itu adalah 400.000, ketika bekerjanya harus 2 hari, maka Microsoft Project akan secara otomatis menghitung perkaliannya sehingga menjadi 800.000. Sedangkan untuk fixed cost itu biaya yang perhitungannya tidak bisa dilakukan secara otomatis, jadi harus dimasukkan secara manual di dalam Microsoft Project. Fixed cost diisi dengan biaya yang telah melakukan perhitungan dan negosiasi yang tetap. Contoh fixed cost itu contohnya adalah biaya sewa perawatan atau mungkin biaya pajak. Jadi memang
perhitungannya tidak berdasarkan hari atau berdasarkan waktu-waktu tertentu, tapi langsung disepakati di awal oleh si pemegang proyek dan si yang mengerjakan proyek. Untuk fixed cost sendiri, cara pembayarannya sebagian besar hanya ada dua, yaitu start dan end. Untuk prorate itu tidak bisa untuk pembayaran fixed cost, karena prorate itu kan dihitung berdasarkan progres, sedangkan fixed cost contohnya tadi peminjaman alat itu tidak ada progresnya, jadi bisa langsung dibayar ataupun di akhir. Langkah awal untuk membuat RAP, kita harus mengisi fixed cost terlebih dahulu. Jadi untuk pengisian fixed cost, caranya klik menu view, lalu klik tanda panah di bawah status ini, lalu kita pilih cost, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada fixed cost, ini adalah biaya nanti yang harus kita isi yang telah kita sepakati sebelumnya. Jadi diisi secara manual, tidak bisa otomatis dihitung di Microsoft Project. Lalu di sini ada fixed cost accrual. Cost accrual itu adalah sama dengan accrual in, cara pembayarannya, mau memakai start, end, atau prorate. Lalu di sini adalah total cost. Total cost ini rumusnya adalah actual cost plus remaining. Jadi nanti ada actual cost di sini plus remaining. Itu rumusnya mendapat 4.600.000 itu dari situ. Terus ada baseline. Baseline ini adalah perencanaan biaya. Jadi di Microsoft Project kita juga bisa memasukkan perencanaan biaya untuk setiap subtask berapa. Terus nanti di sini akan muncul variance. Variance itu perbedaan antara nilai cost dengan nilai baseline cost. Jadi kalau cost itu costnya biayanya berapa, lalu kalau untuk baseline cost tadi adalah perencanaan biaya. Jadi bisa dibilang varian itu didapat dari perhitungan nilai biaya aktual dikurangi biaya perencanaan. Lalu di sini ada biaya aktual, yaitu biaya di luar resource yang baru saja dikerjakan. Jadi misal ada tiba-tiba biaya tambahan yang itu tidak masuk dalam resource, jadi istilahnya itu mendadak atau insidental, kita bisa masukkan di aktual. Lalu nanti terakhir di sini adalah remaining. Jadi untuk remaining sendiri di sini cara penghitungannya adalah remaining work dikali standard rate plus remaining overtime cost. Jadi overtime costnya nanti juga akan terhitung di sini. Cuma untuk rumus-rumus tadi sebenarnya tidak perlu dihafal karena memang Microsoft Project akan menghitungkan secara otomatis. Baik, pertama kita akan isi fixed cost-nya terlebih dahulu. Misal untuk fixed cost-nya adalah peminjaman alat. Di sini misal untuk membuat dokumentasi analisis dan desain, si yang memberikan proyek itu juga pinjam alat dari kita. Misal untuk dokumentasinya butuh kamera itu pinjamnya dari si yang dikasih proyek tadi. Misalnya saja untuk peminjaman kamera dalam satu kali proyek ya, ini dalam satu kali timing proyek adalah 2 juta. Jadi di sini kita tulis fixed cost-nya 2 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus sudah di sini kita tulis 2 juta. Terus Anda tentukan fixed cost actualnya pembayarannya pakai apa, seperti yang telah saya jelaskan. Untuk fixed cost itu tidak ada sistem pembayaran prorate, karena kalau prorate itu kan berdasarkan persentase pengerjaan. Kalau yang namanya sewa biasanya bisa dibayar di awal atau di akhir. Ini saya misalnya bayarnya di end ya, di end. Seperti ini. Jadi secara otomatis ini sudah langsung menjumlahkan untuk total cost-nya, variance, terus remaining cost-nya, ini sudah langsung terjumlah seperti itu. Jadi silahkan Anda
input fixed cost-nya apa saja, berada di subtas yang mana, untuk mengetahui biaya per masing-masing sumber daya atau per resource untuk setiap tasnya juga dapat ditampilkan. Caranya adalah pilih menu view, lalu kita klik task usage, lalu kita pilih menu view, masih di menu view, kita pilih tables, kita pilih cost. Bentuknya, tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi di sini terlihat jelas setiap tas dan sumber daya yang dibutuhkan berdasarkan biayanya. Misal di sini total cost-nya adalah 6.600.000 untuk main task, analisa, dan desain sistem. Di sini terlihat jelas rinciannya. Untuk membuat DFD atau data flow diagram dibutuhkan 2 resource, yaitu sistem analis dan desainer. Totalnya adalah 700.000. Untuk membuat kamus data hanya ada sistem analis, totalnya 800.000 dan sebagainya. Terus di sini juga diberikan informasi bahwa resource-nya ini work. Jadi kalau nanti Anda memasukkan material, di sini akan muncul kalau resource-nya itu material. Terus di sini juga ada jam kerjanya. Jadi ini berdasarkan hari ya. Di sini harinya formatnya masih format pakai bahasa Inggris. Jadi Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Jadi di sini di hari Senin bisa kita lihat yang bekerja adalah dokumentasi, analisa, desain, dan sistem. Dengan total cost-nya itu adalah 2.800.000. Ini karena tadi sudah kita masukkan fixed cost dan yang lain-lain. Terus kelihatan di sini total jam kerjanya berapa. Jadi untuk desain aplikasi itu totalnya berapa? Di sini kelihatan itu 24 hours, berarti 24 jam. Jadi H itu bukan hari ya, masih hours. Untuk settingan yang benar-benar Indonesia hanya format untuk rupiah. Terus untuk penjelasan remaining, actual, variance itu seperti penjelasan saya sebelumnya. Oke, jadi terlihat jelas. Selanjutnya kita juga bisa mengetahui biaya per pekerjaan untuk sumber daya tertentu. Caranya adalah masih di menu view, lalu kita klik lagi resource usage, lalu di tables kita masukkan cost. Di sini juga akan terlihat. Jadi kalau tadi kan untuk menunjukkan rinci ya, ada sumber daya atau resource apa saja yang dipakai. Kalau ini hanya menunjukkan subtas-subtasnya butuh biaya berapa. Jadi contohnya dokumentasi, analisa, dan desain sistem 800.000 dan sebagainya. Tapi masih juga ditampilkan banyaknya jam kerja. Baik, mudah sekali ya cara untuk pembuatan RAB. Jangan lupa ini kita save as menjadi filenya RAB1. File save as, lalu Anda mau letakkan di mana? Ini saya save, namanya adalah RAB ke 1. Baik, demikian video saya kali ini. Jika mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang dibingungkan, bisa langsung Anda tulis di kolom komen. Ya, selamat berjumpa kembali di video-video saya yang lain. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.